Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini saya mau sharing cara membuat lahan yang tandus gersang bisa menjadi gembur dan subur, dan nantinya bisa kita tanami tanaman-tanaman seperti ini, seperti tanaman hias, sayur dan lain-lain. Nah, seperti ini adalah tanah yang sangat padat sekali ya sahabat. Apakah ini bisa kita tanami? Bisa. Yang pertama ya, nanti ada prosesnya sahabat ya, dan prosesnya sangat mudah, dan untuk bahan-bahannya juga sangat murah untuk membuat tanah yang padat seperti ini bisa menjadi gembur dan subur. Nah, yang pertama kita congkel-congkelkan seperti ini sahabat ya, bisa pakai cangkul atau apa, yang penting nanti tanahnya itu bisa terangkat dari yang padat, itu bisa terangkat ke atas. Gunanya agar tanahnya nanti bisa kita campurkan dengan bahan lain penggembur ya, terutama bahan lain penggembur yang nantinya bisa menyuburkan tanah. Kalau sudah kita congkel-congkel, yang kedua kita taburkan sekam ya sahabat. Bisa menggunakan sekam bakar, bisa menggunakan sekam biasa. Dan ini tidak harus memakai sekam. Kalau sahabat adanya bahan lain seperti andam, remukan daun-daun itu ya, remukan dari daun bambu itu juga boleh, atau mungkin dari daun-daun kering yang sudah kita remukkan juga boleh, atau mungkin kalau memang nggak ada semuanya, pasir juga tidak masalah sahabat. Ini tadi gunanya untuk tanah tersebut agar tetap gembur meskipun kita siram berkali-kali. Pasir dipercaya sebagai itu ya sahabat, untuk menambah rongga-rongga pada tanah yang padat, itu nanti bisa membuat akar tanaman itu bernafas lebih leluasa. Jadinya pasir itu sangat bagus untuk menggemburkan tanah yang padat. Jadi tidak hanya pasir saja, apapun bisa dipakai. Sebenarnya masih ada bahan lain selain menaburkan sekam atau mungkin remukan dari daun-daun kering tadi ya sahabat, yaitu dengan menggunakan bubuk tepung beras. Sebenarnya beras juga boleh, hanya saja beras nanti kan mudah untuk dimakan ayam ya, jadi kita menggunakan tepung beras. Tepung beras itu dimaksudkan untuk tanaman atau tanah yang tidak pernah ditanami sama sekali. Karena tempat saya tadi kan sudah pernah saya tanami, sudah pernah ada rumput-rumputnya atau apa gitu ya, tanah kebun, jadi saya tidak menambahkan tepung beras. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan cairan khusus. Cairan apa sih kak? Apakah cairannya beli? Tidak ya sahabat, cairannya tidak cairan yang mahal atau beli, tidak. Kita bisa membuatnya sendiri dengan cairan POC. Nah ini ya sahabat, ini tinggal sedikit. Ini saya buat dari 1 butir telur plus 15 liter air. Jadi 1 butir telur itu kita campurkan dengan 15 liter air. Habis itu kita buat untuk menyirami lahan yang sudah kita congkel-congkel dan sudah kita kasih apa itu tadi ya, kita kasih sekam, dan kita kasih pupuk dan kita kasih tepung beras. Itu kalau tanahnya memang belum pernah dipakai sama sekali, jadi sangat tidak subur. Nantinya bisa menjadi subur ya sahabat kalau sudah seperti ini. Itu nanti sudah mengandung pupuk tanahnya, jadi sangat aman kalau kita buat untuk menanami tanaman. Nah, kalau sudah kita siram seperti ini, kita siram merata, kita biarkan sampai besok. Kemudian besok kita siram lagi dengan air biasa sahabat, dengan air biasa. Habis itu baru bisa kita tanami. Apakah langsung tidak bisa ditanami? Bisa sahabat, ini tidak ada efek sampingnya ke tanaman, jadi sangat aman. Kalau misalkan kita langsung untuk tanami juga tidak masalah. Jadi kita tidak harus menunggu lama sampai seminggu misalnya atau 10 hari. Kalau terlalu lama malah nanti keburu rumputnya sudah tumbuh subur ya sahabat. Nah, ini rencana mau saya tanami sayuran untuk menyemai benih sawi atau mungkin benih-benih yang lain ya. Ini ya sahabat, sangat padat sekali dan sekarang sudah menjadi subur. Ini juga dulunya seperti itu ya sahabat, tanaman sawi saya ini tanahnya juga saya perlakukan seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai subur. Untuk tanaman sayuran kira-kira panen 40 harian ya sahabat.
Misalkan sudah terlanjur kita tanami dan tanahnya masih padat banget sahabat, bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi untuk mencongkel-congkel tanahnya tadi harap pelan-pelan biar tidak mengenai akar. Setelah dicongkel-congkel kita taburi dengan pasir atau mungkin kita taburi dengan sekam, kemudian kita taburi dengan cairan dari telur tadi. Cairan dari telur tadi berguna untuk menyuburkan tanah dan menggemburkan tanah. Jadi biar hasilnya lebih bagus dan memuaskan. Itu nanti juga sekaligus sebagai pupuk ya sahabat. Jadi kita tidak perlu mengasih pupuk lagi, kita hanya rutin memberikan cairan telur tadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Lebih hemat tentunya, tidak perlu biaya yang mahal-mahal. Itu nanti misalkan satu telur untuk 15 liter air tidak langsung habis, bisa digunakan esok-esoknya hari ya sahabat. Esoknya hari bisa digunakan tapi ditambah dengan air lagi. Kalau tidak ditambah dengan air, otomatis nanti semakin terfermentasi, semakin juga untuk dosisnya itu semakin besar. Selain untuk menyuburkan tanah, cairan tersebut bisa digunakan sebagai semprot daun biar nanti daunnya menjadi subur-subur dan tidak bolong seperti ini. Ada yang bolong juga ya. Ini sudah waktunya kita semprot biar aman dari ulat, kemudian aman juga dari belalang. Sebenarnya banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita yang bisa kita gunakan tanpa kita harus membeli atau mengeluarkan biaya. Hasilnya lebih aman, lebih sehat bagi kesehatan kita, lebih irit tentunya bagi keuangan kita. Nah sahabat, untuk hasil dari tanaman-tanaman saya ini nanti ada di channel saya satunya, channel Mbak Isa. Di situ ada tentang itu ya sahabat, tentang panen-panen sayuran yang hasilnya bagus dari pekarangan rumah sendiri, jadi lebih hemat untuk uang belanja kita tentunya. Ada tanaman tomat, tanaman sayuran sawi atau mungkin bayam yang hasilnya lebih melimpah tanpa menggunakan pupuk-pupuk yang lain. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.